Inilah nasib tragis Raja Kisro setelah merobek surat Nabi Muhammad. Dikisahkan, dahulu Nabi Muhammad kerap berdakwah ke luar negeri dengan mengirimkan surat kepada raja-raja di masa itu untuk mengenalkan Islam dan mengajak mereka menganut agama Islam. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah tepatnya setelah perjanjian Hudaibiyah. Adapun raja-raja yang dikirimi surat adalah Heraklius, penguasa Romawi di Syam, Mukaukis di Iskandariah Mesir, Raja Kisro di Persia, Munzir bin Sawa, Raja Bahrain, Hauza al-Hanafi, penguasa Yamamah, Raja Oman, Al-Haris al-Himyari, Raja Yaman, Al-Haris al-Ghassani, hingga ke Najasyi di Habasyah Afrika. Sebagai kelaziman surat menyurat resmi negara, Nabi Muhammad juga membuat cincin stempel sebagai tanda orisinalitas surat itu. Stempel itu berbunyi Muhammad Rasulullah. Para penguasa negara kala itu merespon surat Nabi Muhammad dengan beragam sikap. Ada yang menghormati dengan mengirim surat balasan sebagai tanda persahabatan, namun ada juga yang menghina dan marah, bahkan ada yang sampai membunuh utusan Nabi Muhammad yang mengantarkan surat itu. Namun mengherankannya, raja-raja yang menolak surat Nabi Muhammad itu justru mengalami kisah akhir yang sangat menyedihkan. Dikisahkan, dahulu Nabi Muhammad mengirim surat kepada Raja Persia bernama Khosrau II dari dinasti Sasaniyah pada tahun 628 Masehi. Kala itu, utusan yang menghantarkan surat Nabi Muhammad adalah Abdullah bin Huzafa As-Sahmi. Di masa itu, kerajaan Kisro Persia sedang berperang dengan Heraklius dari Romawi yang berlangsung 6 tahun. Posisi kerajaan Persia itu lantas terdesak karena wilayah perbatasannya dikuasai Romawi. Pikiran Khosrau II lantas sedang kalut menghadapi kekalahan ini. Pamornya kian semakin menurun di mata pasukan dan rakyatnya. Dalam situasi politik seperti itu, Raja Kisro Persia menerima surat dari Nabi Muhammad. Isi surat itu adalah sebagai berikut. Bismillahirrohmanirrohim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisro Raja Persia. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan utusannya, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku menyeru Tuhan dengan seruan Islam. Sesungguhnya, aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup dan orang yang membenarkan perkataan atas orang-orang kafir. Masuklah Islam, niscaya Tuhan akan selamat. Namun jika Tuhan menolak, maka dosa orang-orang Majusi ada di pundak Tuhan. Namun setelah membaca surat Nabi Muhammad itu, Raja Kisro lantas marah besar dan merobek-robek surat itu sambil berkata, "Seorang budak yang hina dari rakyatku menulis namanya sebelum aku berkuasa." Mendapati hal itu, utusan Nabi Muhammad lantas pulang ke Madinah dan melaporkan sikap dan perkataan Raja Kisro itu. Mendengar laporan itu, Rasulullah lantas berkata, Allah akan mengoyak kerajaannya. Setelah merobek surat Nabi, Raja Khosrau II lalu mengirim utusan kepada wali negeri Yaman Badan. Perlu diketahui, Yaman di zaman itu masuk kekuasaan Persia. Dia memerintahkan Badan mengirim utusan untuk Nabi Muhammad. Dua utusan wali negeri Yaman itu lalu mengunjungi Rasulullah di Madinah. Utusan ini dijadwalkan bertemu Nabi esok hari setelah kedatangannya. Ketika utusan ini menghadap, Nabi Muhammad lalu memberitahukan ada kudeta terhadap Kisro dan raja itu terbunuh. Utusan itu lantas kaget mendengarnya. Utusan itu berkata, "Sebenarnya, kami datang untuk memberi peringatan kepadamu. Sekarang, apa Tuhan mau jika kami menulis perkataan Anda itu dan kami laporkan kepada raja?" Dengan tenang Nabi Muhammad menjawab, "Silahkan kalian laporkan, sampaikan hal ini kepadanya, sampaikan juga pesanku kepadanya bahwa agama dan kekuasaanku akan meluas seperti yang dicapai kerajaan Kisro, dan bisa menguasai yang kaya maupun yang miskin. Sampaikan pula kepadanya, apabila Tuhan mau masuk Islam, kuberikan apa yang menjadi milik Tuhan dan mengangkat Tuhan sebagai pemimpin bagi kaumnya." Setelah berdialog dengan Nabi Muhammad, kedua utusan itu lalu pulang dan melaporkan pertemuannya kepada wali negeri Badan. Tak berselang lama, datanglah utusan dari ibu kota Parsi untuk mengirim surat pemberitahuan bahwa putra mahkota Siruyah yang bergelar Kubat II telah naik tahta sebab Raja Khosrau II telah mati. Dalam surat itu, Raja Kisro baru itu juga memerintahkan kepada wali negeri Badan untuk mengawasi Nabi Muhammad. Tentu saja surat dari ibu kota itu mengagetkan Badan dan para pejabatnya. Apa yang terjadi ternyata sesuai dengan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Mereka menjadi simpati kepada Nabi dan kelak kemudian masuk agama Islam. Ternyata, pergantian kekuasaan di Persia terjadi karena kudeta putra mahkota Siruyah kepada ayahnya yang didukung oleh Panglima Pros. Di mana, Raja Khosrau II pamornya makin turun setelah beberapa wilayahnya dicaplok oleh kerajaan Romawi. Raja ini juga mengidap halusinasi sehingga dianggap orang gila. Akhirnya, Raja Khosrau II ditangkap dan dipenjara. Sedangkan, putra mahkota naik tahta. Kemudian, Raja Khosrau II diasingkan ke sebuah daerah dalam pengawasan pejabat bernama Marasven. Saat dalam pengasingan itulah dirancang pembunuhan terhadapnya. Perlu diketahui, Istana Kisro merupakan kerajaan Persia yang berbasis di Iran. Istana Kisro sendiri dibangun pada masa pemerintahan Raja Yazdajir pada abad ke-4 Masehi.
Selama berabad-abad, Istana Kisra menjadi kerajaan Persia yang besar dengan segala kemegahannya dan ditakuti oleh banyak negeri. Namun, kerajaan Kisra pernah terguncang ketika kelahiran Nabi Muhammad. Dahulu, kelahiran Nabi Muhammad telah mengguncangkan banyak kerajaan besar penyembah berhala sebagai peringatan dari Allah bahwa Nabi akhir zaman telah dilahirkan. Pada saat kelahiran Nabi Muhammad, Istana Kisra berguncang dahsyat hingga meruntuhkan 14 menara istana dan menyebabkan tempat istirahat raja terkoyak. Padahal, saat itu tidak ada gempa sama sekali di tempat lain. Malam itu, Raja Kisra juga bermimpi melihat ratusan unta yang meraung di dalam mimpinya. Semua unta dalam keadaan mengamuk. Di depan semua unta, ada juga kuda-kuda Arab yang memimpin masuk ke wilayah Persia. Peristiwa ini lantas membuat takut Raja Kisra dan rakyatnya yang kafir. Dahulu, kehancuran istana kerajaan Kisra terjadi setelah Perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah merupakan awal tanda keporak-porandaan kerajaan Kisra dan Persia sebagaimana Raja Kisra pernah merobek-robek surat Nabi Muhammad yang dikirimkan kepadanya. Perang Qadisiyah merupakan peristiwa besar yang terjadi di Irak. Saat itu, Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin pasukan Muslim untuk menyerang tentara Kisra di Qadisiyah. Peperangan yang berlangsung sengit itu kemudian dimenangkan oleh Sa'ad dan para tentara Muslim. Akhirnya, Sa'ad dan pasukan Muslim berhasil memasuki istana Kisra yang tampak megah dan mewah. Seluruh lantai istana Kisra dihampari permadani yang menghanyutkan kaki orang yang menginjaknya, serta dihiasi dengan perabotan yang mewah dan mahal. Sa'ad bersama para komandan pasukan Islam lantas keluar masuk ruangan di istana itu. Mereka mengamati barang-barang mewah yang sudah tidak bertuan itu. Ketika waktu sholat tiba, Sa'ad memerintahkan kepada muazin untuk mengumandangkan azan, dan inilah pertama kalinya azan bergema di istana Kisra. Setelah dibacakan syahadat, maka api kemusyrikan yang selalu dinyalakan di aula utama istana Kisra pun padam untuk selama-lamanya. Subhanallah, semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak. Amin.